Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Hari ini kita akan memulai belajar kimia dari rumah. Saat ini saya akan menyampaikan materi mengenai senyawa hidrokarbon. Beberapa contoh senyawa hidrokarbon yang ada di lingkungan kita adalah misalnya ada LPG, ini gas LPG, kemudian bensin. Ini adalah gas asetilin yang digunakan untuk mengelas logam atau gas karbit. LPG itu mempunyai rumus kimia C3H8. Sedang kalau bensin itu rumus kimianya adalah C8H18. Sedang kalau asetilin atau gas karbit itu rumusnya adalah C2H2. Kalau kita perhatikan dari ketiga senyawa ini semuanya hanya tersusun dari dua unsur, yaitu unsur apa? Yaitu unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, inilah yang disebut dengan senyawa hidrokarbon. Jadi pengertian senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon dan atom hidrogen. Senyawa hidrokarbon ini merupakan bagian dari senyawa karbon. Kalau senyawa karbon itu lebih luas lagi dan jumlahnya sangat banyak. Lebih dari 6 juta senyawa karbon yang ada di alam ini, baik yang alami maupun yang sintesis atau buatan. Kali ini kita akan mempelajari senyawa hidrokarbon yang merupakan senyawa paling sederhana dari senyawa karbon. Kita awali mengapa senyawa karbon itu jumlahnya sangat banyak. Hal ini dikarenakan atom karbon itu memiliki sifat yang khusus atau sifat istimewa. Apa sifat istimewa atau sifat kekhasan dari atom karbon itu? Kekhasan atom karbon yang pertama adalah atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Mengapa karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen? Ya, kita ingat bahwa karbon itu mempunyai nomor atom 6, maka konfigurasinya adalah 24, berarti elektron valensi dari karbon itu 4. Nah, untuk membentuk kestabilan atau untuk mencapai kestabilan, maka karbon masih membutuhkan 4 elektron lagi. Nah, untuk memenuhi keempat elektron itu dicapai dengan ikatan kovalen. Seandainya karbon berikatan dengan hidrogen, maka akan terjadi seperti ini. Atom karbon mengikat 4 atom hidrogen, di mana masing-masing atom hidrogen meminjamkan satu elektronnya, dan atom C juga meminjamkan ke hidrogen 1 elektron, sehingga ini disebut dengan ikatan kovalen. Ini. Jadi ikatan kovalen pada senyawa CH4 itu ada 4. Nah, biasanya untuk menyederhanakan penulisan, ikatan kovalen itu bisa diwakili dengan anak panah seperti ini. Jadi CH4. Jadi atom C itu bisa membentuk 4 ikatan kovalen, yaitu di sini 1, 2, 3, 4. Itu sifat khas atom karbon yang pertama. Kemudian sifat khas yang nomor 2 adalah jari-jari atom karbon relatif kecil. Karena di sini hanya terdiri dari 2 kulit, maka praktis atom karbon itu volumenya relatif kecil dibandingkan dengan atom-atom yang lain. Kekhasan yang ketiga dari atom karbon adalah
atom karbon dapat saling berikatan dengan sesama atom karbon, membentuk rantai karbon. Ikatan yang terjadi antar atom karbon itu bisa ikatan tunggal. Contohnya seperti ini. Jadi antar atom C itu ada satu ikatan. Ini satu semuanya. Nah, di sini masih ada 3 ikatan yang belum digunakan. Nah, ini bisa untuk mengikat hidrogen. Sehingga kalau yang di pinggir ini masih punya 3 lagi tangan yang masih kosong. Sedang kalau karbon yang di tengah ini masih ada 2 kosong. Yang ini juga masih ada 2 ikatan yang kosong. Yang paling kanan ini masih punya 3 yang kosong. Selain yang ikatan tunggal, ada juga ikatan rangkap 2. Contohnya seperti ini. Ya, jadi di sini ikatan antar atom C-nya itu ikatan rangkap. Sehingga setiap atom C di sini masih ada 2 tangan yang kosong. Sini juga. Selanjutnya ada juga ikatan rangkap 3. Gambarannya seperti ini. Antara atom C-nya itu ada 3. Sedang atom C di sini masih punya 1 ikatan kosong. Ini bisa dipergunakan untuk mengikat atom yang lain. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan bentuk 3 dimensi dari ikatan tunggal, ikatan rangkap, dan ikatan rangkap 3 ini. Jadi, kalau saya gambarkan dengan bangun 3 dimensi, karbon itu seperti ini. Jadi, karbon memiliki 4 tangan. Karena karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, setiap tangan itu bisa digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain. Misalnya, apabila karbon berikatan dengan hidrogen, akan terbentuk molekul seperti ini. Nah, ini. Jadi yang berwarna hitam itu adalah karbon, dan yang berwarna putih itu adalah hidrogen. Jadi setiap atom karbon itu bisa mengikat 4 atom hidrogen. Atom karbon itu juga dapat berikatan dengan atom karbon yang lain. Misalnya di sini atom karbon berikatan dengan atom karbon yang lain. Ini katanya. Maka atom karbon yang sebelah kiri masih bisa mengikat 3 atom hidrogen. Atom karbon yang kanan juga masih bisa mengikat 3 atom hidrogen. Maka rumus kimianya menjadi C2H6. Bagaimana bentuk molekul apabila atom karbonnya ada 3? Apabila atom karbonnya ada 3, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi yang paling kiri itu dapat mengikat 3 atom hidrogen, paling kanan juga 3 atom hidrogen. Yang tengah tinggal mampu mengikat 2 atom hidrogen, karena sudah digunakan untuk mengikat 2 atom karbon yang lain. Sehingga rumus kimianya menjadi C3H8. Selain berikatan tunggal, atom karbon juga bisa berikatan rangkap. Jadi misalnya pada contoh bentuk molekul ini, antar atom C memiliki 2 ikatan, maka sering disebut dengan ikatan rangkap 2. Oleh karena atom C sudah membentuk 2 ikatan kovalen, maka masing-masing atom C tinggal dapat mengikat 2 atom hidrogen.
sehingga rumus kimianya menjadi C2H4. Selain membentuk ikatan rangkap 2, atom karbon juga dapat membentuk ikatan rangkap 3. Contohnya seperti ini. Nah, ini antar atom C memiliki ikatan rangkap 3. Oleh karena sudah memiliki 3 ikatan kovalen, maka atom C tinggal dapat mengikat atom hidrogen sebanyak 1. Sehingga rumus kimianya menjadi C2H2. Nah, untuk selanjutnya, senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal ini disebut alkana, sedang yang memiliki ikatan rangkap 2 ini disebut atau digolongkan menjadi ke dalam golongan senyawa alkena, sedang yang memiliki ikatan rangkap 3 digolongkan ke dalam senyawa alkona. Pada pertemuan yang lain akan kita bahas satu persatu mengenai alkana, alkena, dan alkona.